Nah, inilah gambaran lahirnya MK-TBP PKI ya. Kekuatan bersenjata PKI berhasil dihancurkan ya. Ketika mereka melancarkan pemberontakan di Madiun, tapi bisa digagalkan oleh tentara Indonesia. Nah, inilah gambarannya. Nah, ini gambaran ketika dan Aidit diadili pada 25 Februari 1955 ya. PKI di bawah pimpinan DN Aidit sejak tahun 1952 meningkatkan agitasi dan propagandanya ya di segala bidang. Nah, ini dia sekarang lagi diadili. Ini gambaran kampanye budaya PKI ya pada 25 Maret 1963. Tidak hanya di bidang politik yang ingin dikuasai PKI, terjadi juga di bidang lain ya. Nah, inilah gambarannya. Nah, gambaran latihan sukarelawan PKI ya di Lubang Buaya ini. Ya, gambarannya lagi latihan ini. Nah, itu gambaran ketika para pahlawan dimasukkan ke dalam lubang buaya ya. Bawahnya menghadap, kepalanya menghadap bawah ya. Sungguh-sungguh biadab memang PKI ini ya. Jenazah para perwira dimasukkan ke lubang buaya ya pada 1 Oktober 1965. 7 perwira TNI ya mati disiksa sama PKI. Nah, ini saat pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma ya. Ini gambarannya. Tidak bisa kita liput satu semuanya ya. Kita bisa liput semuanya, masih banyak yang belum kita liput. Yang ini juga ya gambarannya. Keburu sholat zuhur dulu ya, udah azan zuhur, kita sholat dulu. Ini kita mau keluar dulu dari museum. Nah, ini belum kita terangin satu-satu, belum kita liput ya, capek ini. Kita keluar dulu, kita mau sholat zuhur ya, kebetulan sudah azan zuhur. Habis zuhur ntar kita jalan-jalan lagi, kita liput lagi ya. Panas, lumayan panas ya, perut sudah lapar. Kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut habis sholat zuhur. Salam interaksi. Nah, ini ketika para PKI berkumpul ya, ketika menyerang ABRI, namanya dulu ABRI ya sebelum dua menjadi TNI ya. Nah, yang membuarkan pembina desa, ABRI dan polisi anti rakyat, bubarin Koramil ya. Inilah gambarannya di masa-masa itu ya. Ini gambaran keluarga Jenderal Ahmad Nasution ya ketika diserbu di rumahnya ya. Inilah gambarannya ini. Itu kejadiannya pada pukul 3 malam ya. Ini anaknya mati ya, ini istrinya, ini jenderal. Ini gambaran penculikan Mayor Jenderal Harjono ya di rumahnya ini oleh PKI. Nah, ini gambaran penculikan Jenderal Surapto ya. Nah, gambarannya dia ketika di rumahnya dia diculik. Inilah yang dimasukkan ke lubang buaya ya, sama Ibu Yuli Suparti istrinya. Nah, ini ketika penculikan Jenderal Ahmad Yani di rumahnya ya. Nah, itu bersendal, berdarah-darah, kena tembakan peluru ya. Ini cuma gambarannya aja ya.
yang kita pelajari di SD waktu dulu ya. Nah, ini gambaran ketika terjadinya penculikan Brigadir Jenderal Sutojo ya pada 1 Oktober 1965 dini hari ya, pasukan penculik Auditor Jenderal Militer. Nah, ini gambar-gambarannya. Nah, ini gambaran ketika penculikan Brigadir Jenderal Panjaitan. Nah, ini gambaran penculikan Letnan Sayuti ya. Ketika mendengar suara letusan senjata di kediaman Menko Kasab Jenderal Ahmad Nasution pada 1 Oktober dini hari juga ya. Ini. Langsung diculik, dieksekusi, dimasukkan ke lubang buaya. Nah, ini gambaran tertembaknya Adjun Inspektur Polisi oleh PKI ya. Pasukan yang hendak menculik Jenderal Ahmad Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup ya, mulai bergerak dari desa Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 dini hari ya. Nah, ini dikira Jenderal Ahmad Nasution ya. Padahal dia bilang saya ajudannya Ahmad Nasution ya. Dikira Jenderal Ahmad Nasution, akhirnya langsung ditembak oleh para PKI. Nah, inilah foto patung yang besar ya ketika tertembaknya anaknya Sang Jenderal Nasution ya, adik Irma Suryani Nasution. Kejadiannya sama ya, serentak 1 Oktober 1965 jam 3 atau jam 4 malam ya. Benda-benda bersejarah zaman dahulu, seminar Angkatan Darat ya. Ini tongkat Bung Karno apa nih Pak? Ini tongkat Sutoyo. Tongkat Inspektur Kehakiman ya, TNI Angkatan Darat. Ini bajunya. Ini pita yang dipakai untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo ya. Jam tangannya masih ada, arloji dan cincin kawin. Ya, cincin kawin. Enggak buram. Nah, ini cincin kawin. Arloji. Cincin kawin ya. Yang setia menulis sampai akhir hayat ya. Kumono bernoda darah di badan almarhum Brigjen Sutoyo saat jenazah diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya ya. Inilah baju-bajunya para jenderal yang dieksekusi, dimasukkan ke Lubang Buaya. Nah, ini topi tongkat almarhum Brigjen Panjaitan ya. Nah, ini ada pulpen, nah, peluru. Nah, itu peluru itu. Peluru, ya, cincin kawin Brigjen Panjaitan ya, sama celananya yang bersekat bekas darah ya. Ada tulisannya itu, noda darah yang masih melekat di celana. Tidur ini merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI ya. Celana-celana darah, ada cincin, itu apa, pulpen, apa, korek ya, benda-benda milik Jenderal Suryo Parman ya, yang ditemukan suatu saat diangkat dari sumur. Ada sisir, dompet ya, jam tangan, ini peluru. Nah, peluru yang itu peluru ya. Majen Suryo Parman asisten. Ini bajunya, ini baju para TNI kita dulu ya. Nah, ini celana, cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazah ya, Majen Harjono ya. Nah, ini kacamatanya ini ya, benda-benda peninggalan almarhum ya. Nah, foto-fotonya itu di
diabadikan ya sebagai bukti tanda bakti kepada bangsa Indonesia. Ini baju TNI. Nah, ini topi dan tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani ya. Nah, Jenderal Ahmad Yani. Ini celananya ini. Itu peluru jenis kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani ya. Ini bercak-bercak darah masih tampak pada celana Jenderal Ahmad Yani yang kenakan waktu almarhum ditembak oleh gerombolan G30 SPKI ya. Celana zaman dahulu ini. Nah, ini percikan darah semua ini. Nah, ini Medan Suprato apa namanya itu? Itu namanya itu. Oh, sepeda antik zaman dulu ini.